anggaran dasar GMPK. Anggaran dasar GMPK yang baru. Ya. Yang sebelahnya, yang panah ke kanan. Ya. Anggaran dasar GMPK revisi 1. Dan ini hari ini mestinya kita tanda tanganin karena masukan dari teman-teman tidak pernah muncul, sehingga apapun yang sudah ada kita tanda tangani saja mulai tanggal 16 Juni 2020. Sehingga anggaran dasar kita ini mulai 2020 tanggal 16 Juni. Dan nanti saya dan Pak Douglas dengan tanda tangan aslinya, sehingga yang kemarin-kemarin kita hapus semua dan kita akan perbaiki 16 Juni 2020. Nah, kemudian dengan adanya anggaran dasar ini, teman-teman di DPD harus menyiapkan diri untuk mengadakan perubahan struktur. Ya, struktur. Kalau kemarin kita ada dua ya, yang jelas ada struktur operasional dan kemudian struktur pendukung. Struktur operasional ada 5. Kemudian jadi di dalam pekerjaan kita ini ada 3, operasional dan pendukung. Kemudian pendukung ini juga satu lagi ada namanya badan usaha. Badan usaha itu dengan harapan kita bisa mendapatkan penghasilan dari situ. Syukur kalau anggota GMPK juga bisa dapat penghasilan karena pekerjaan kita. Ya, karena ya untuk mengadakan kegiatan juga perlu ada dukungan biaya. Sehingga kita cari-carinya dengan badan usaha. Karena kalau dengan iuran saja banyak yang keberatan ya. Kemudian donatur terbatas. Kemudian sponsor juga setiap kegiatan aja kita bisa adakan sponsor, untuk sponsorship. Kemudian yang keempat adalah usaha yang sah. Nah, udah yang sah ini kita wadain badan usaha. Nah, badan usaha ini setiap DPD juga punya. Nah, kemudian kalau yang sudah ada di pusat, kita menginduk ke pusat. Seperti misalnya BSR Center, bisa nggak dikatakan di Bekasi? BSR Center bisa nggak diadakan di Mamuju misalnya? Atau bukan mana di Mamuju nggak ikut-ikut ya. Di tempat lain, misalnya di Bulukumba atau di mana gitu ya. Atau teman-teman juga bisa membuat badan usaha sendiri di tempat masing-masing. Misalnya ada yang juragan tahu, misalnya di mana di Sumedang, dia membentuk usaha tahu, ya silakan aja ya. Kan tahu Sumedang terkenal tuh. Itulah yang kita kembangkan sehingga kita sambil berkarya itu. Ya, Wan, kok lari ke sini, Wan? Oh ya. Lari kemana, Wan? Oh, lari ke situ. Ini mencet ini. Mencetnya. Yang ini, yang gambar buku. Oh, gambar buku ini? Iya. Oh, bisa kelihatan. Oh terus? Oh ini ya. Oh iya. Oke. Nah, terus baik rekan-rekan sekalian, di sini ada 13 bab dalam anggaran dasar kita, ada 13 bab. Ada nama, kedudukan, dan waktu, azas, sifat, dan tujuan, visi, misi, dan seterusnya sampai penutup. Silakan nanti teman-teman baca sendiri. Nah, kemudian mukadimah ini kita lengkapkan sehingga teman-teman juga langsung bisa membaca di situ. Tentunya kalau mukadimah ini isinya adalah buku 1. Buku 1 Go to Hell Koruptor. Buku kita ada 2, buku 1 Go to Hell Koruptor, buku 2 adalah sama juga jilid 2. Jilid 2 bicara tentang bagaimana kita membawa bangsa ini menuju Indonesia tanpa korupsi. Nah, kemudian bisa diambil di mana, diminta ke DPP setelah Anda menyampaikan
alamat kantor Anda di mana, sehingga kita akan kirim ke Anda dengan kewajiban membuat ini, membeli masker ya, membeli masker GMPK, dan Anda juga bisa jual juga itu ke tempat yang lain. Kita akan buat lebih murah. Jadi satu set itu 3 biji, ini dari bendara ya. Satu set 3 biji itu 50.000. Dan untuk DPD tolong beli 2 set ya. DPD beli 2 set. Kalau misalnya mau beli lebih lagi yang ini silakan, tetap harganya 50.000 tiga masker. Satu set 3 masker. Lah kemudian untuk DPP tiap orang beli 1 set. Tiap orang beli 1 set. Dengan harapan dia dikirim juga buku jilid 1 dan dibeli 2. Mudah-mudahan jilid 1-nya nanti bisa ketemu ya. Artinya masih tersedia, masih satu kotak tuh di DPP itu masih ada 1 kotak jilid 1. Kalau di jilid 2 sudah ada 100 biji di tempat saya. Karena dari pengarang tuh saya akan belikan buku semua dan akan sebagikan pada teman-teman yang membutuhkan. Nah, kemudian harganya 1 buku jilid 2 itu 120.000. Kalau lewat kita, lewat pengarangnya ada 2, saya sama Mbak Esther, itu kita bisa diskon 30% dari harga jual di pasar. Dan untuk beberapa hari yang ke depan, kita akan paparan di mana di Untar. Kita kerjasama dengan Untar, atau mereka beli buku berapa, nanti kita minta paling nggak 500 biji lah. 500 biji untuk satu perguruan tinggi, sehingga kita tampil di sana sebagai pemapar. Nah ini ya mukadimahnya tentang korupsi itu apa, kemudian bagaimana menanggulangi korupsi, kemudian apa peran GMPK, terus kemudian berikutnya adalah bagaimana membawa bangsa ini menuju Indonesia tanpa korupsi. Ada semua di situ. Nah kemudian di sini yang penting adalah ini ya, korupsi itu seperti ini ya, seperti gunung es. Kita gambarkan seperti gunung es, ada di atas di puncak gunung es itu ada korupsinya, ya korupsinya ini TPK. Kemudian di bawahnya adalah pada penyebab langsung, corruption hazard atau kerawanan korupsi. Di bawahnya juga ada penyebab tidak langsung, potensi masalah penyebab korupsi. Ini ada gambarannya semua. Kemudian yang di sebelah sini, apa yang akan kita lakukan menghadapi ini? Nah, menghadapi korupsi ini ada anatominya di sini, anatominya. Ternyata ada 4 unsur membuat orang jadi koruptor. Pertama ada niat, kedua ada peluang, ketiga ada kemampuan berbuat, yang keempat ada sasaran yang dikorupsi. Kalau 4 unsur ini ketemu pada diri seseorang, kecenderungan korupsi besar. Hati-hati. Nah ini, untuk menghadapi ini kita serahkan pada aparat penegak hukum. DPD menerima laporan silahkan ya, tapi ada 2 dalam menganalisis laporan tadi. Pertama perbuatan korupsinya apa, yang kedua didukung alat bukti. Nah, setelah ketemu perbuatan korupsinya kita lihat ada 7 macam korupsi itu. Kita kelompokkan 7 macam. Kalau di bukunya KPK itu ada 30 macam. Kita ambil 7 macam yang isinya adalah jabarannya ada 30 macam itu. Nah, kemudian ternyata yang di sini yang corruption saja, kalau yang ini adalah penindakan. Penindakan kewenangan kita hanya sebagai bantuan penindakan. Kita hanya menerima laporan, melaporkan. Setelah kita analisis perbuatannya korupsi ada, kemudian alat buktinya ada. Kita serahkan pada aparat penegak hukum. Kemudian kita kontrol aparat penegak hukum. Nah, kemudian bagaimana pencegahan, sehingga nanti ini masing-masing bidang akan kita suruh bicara nanti. Setelah ini tiap Selasa itu kita adakan acara pertemuan kita ini nanti ya mestinya ada, tapi nggak apa, sementara itu ditekel
ada tim kecil kita di mana di DPP itu yang men-tackle kita, karena masing-masing kan sedang sibuk juga cari untuk penghidupan juga toh. Dan kita di sini kan hanya sukarela tidak bergaji dan sebagainya. Sehingga kita hanya baru mampu gaji satu orang, itu Mbak Gina. Yang selebihnya kita pray aja gitu ya. Nah, tapi nggak masalah. Yang jelas etikat kita baik untuk memperbaiki bangsa ini bersama-sama. Dan yang catatan kata di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 orang yang hari ini sudah bergabung. Terima kasih. Selamat datang teman-teman. Nah, kemudian ini dengan pencegahan ya. Yang kedua ini dengan pencegahan. Isinya apa? Ada baca di sini. Kemudian bagaimana mencegahnya? Kita ingat ya, tugas GMPK, kewenangan GMPK hanya sebagai societal control, kontrol sosial. Bagaimana kita menyampaikan, kita memantau kegiatan dari 3 entitas pembangunan nasional ini, entitas publik, entitas privat, entitas sosial. Ini adalah yang pelaksana pembangunan di Indonesia ini ada 3. Entitas publik adalah eksekutif, legislatif, yudikatif. Entitas privat ada pengusaha. Entitas sosial adalah seperti kita, LSM segala macam, dan individu. Nah, ini 3-tiganya harus bekerja secara baik dan benar. Ini sudah ada pertemuan pertama kita kemukakan sudah. Nah, kemudian yang paling bawah ini, potensi masalah penyebab korupsi, ini kita sebut bagaimana menanggulangi dengan penangkalan. Kalau corruption hazard, kerawanan korupsi dengan pencegahan, sehingga teman-teman kalau sudah bicara pencegahan, yang akan dicegah ada 5 yang harus dicegah. Penangkalan juga ada 5. Nah, ini kita siapkan sehingga nanti dari DPP juga, tapi teman-teman DPD juga boleh ikut mikir juga. Mungkin Anda punya pengalaman lebih baik daripada kita. Silakan nanti kita perbaiki SOP kita bersama-sama. Jadi SOP yang ada itu tidak mati ya, tidak harus gitu. Tapi kalau di tempat Anda bisa lebih baik, kenapa enggak kita share bareng-bareng. Ini yang tentang korupsinya seperti ini, gunung esnya di breakdowning seperti ini ada 3. Nah, kemudian penyebabnya korupsi apa, lah kemudian berikutnya adalah pencegahannya bagaimana, kemudian penangkalannya gimana. Ini yang berikutnya. Nah, kemudian asas, sifat, dan perhimpunan. Perhimpunan ini berasaskan pada Pancasila, berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Perhimpunan bersifat organisasi kemanusiaan dan sosial. Yang intinya ada 3 di sini. Organisasi kita adalah organisasi sosial, 1. Yang kedua, organisasi pembelajar. Kita belajar bersama-sama untuk menghadapi permasalahan sosial yang ada di negeri ini. Kemudian yang ketiga adalah pebisnis. Dengan badan usaha tadi kita berbicara tentang bisnis. Kita bicara tentang untung rugi dan sebagainya supaya kita bisa membawa bangsa ini menuju Indonesia tanpa korupsi. Kita tidak terikat pada siapapun dan kita tidak minta bantuan siapapun. Kalau ada orang yang mau membantu kita, alhamdulillah gitu, syukuri. Tapi kalau enggak, kita jangan minta-minta. Kita mencari badan usaha sehingga kita mendapatkan dana untuk bisa menggulirkan gerakan GMPK ini. Nah, kemudian visinya menjadikan perhimpunan yang mampu membawa perubahan, dengan adanya GMPK diharapkan kita mampu membawa perubahan. Kita berada di kabupaten itu ada perubahan. Nah, kemudian kalau kita tentunya dari DPP akan menyoroti masing-masing sehingga kita bisa mengisi buletin cekal kita, dengan informasi-informasi dari daerah. Sehingga nanti kita hidupkan juga humas kita untuk menghandle pemberitaan cekal tadi. Kalau susah untuk dipasarkan
yang tercetak juga kita bisa menggunakan digital. Sehingga mau nggak mau kita harus paham tentang digital ini. Suatu saat kita akan undang pakar digital untuk ngajarin kita. Perhimpunan yang membawa perubahan terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menuju Indonesia tanpa korupsi. Ini sederhana aja visi kita, membawa perubahan pada bangsa ini menuju Indonesia tanpa korupsi. Jadi Indonesia ini bisa adil makmur, cita-cita nasional dalam Undang-Undang Dasar 45 tercapai manakala Indonesia tanpa korupsi. Kalau korupsi masih seperti sekarang ini ya akan masih susah. Adil makmur tercapai itu masih susah. Itu visi ya. Kemudian visi dijabarkan dalam misi. Ada 5 misinya. Jadi yang kemarin-kemarin nggak karuan rumusannya, kita kelompokkan jadi 5 misinya ya. Pertama sebagai agen perubahan. Setiap ada pelantikan siap jadi agen perubahan gitu kan. Tolong itu dihayati. Anda adalah agen perubahan di kota itu, di kabupaten itu. Atau di republik ini, di provinsi ini. Yang kedua, mendorong peran serta masyarakat, dunia usaha, dan birokrasi. Ada 3 ya. Masyarakat, dunia usaha, birokrasi. Harapan kita 3 itu. Masyarakat, dunia usaha, birokrasi. Dan alhamdulillah saya juga secara pribadi bisa diterima orang-orang yang di kalangan privat. Saya menjadi apalah di situ, aku dapat honor juga, lumayan ya. Kalau enggak, aku nggak bisa kemana-mana, nggak bisa menghidupkan ini segala macam. Ya, jadi ada 3 ya. Mendorong peran serta masyarakat, dunia usaha, dan birokrasi untuk mencegah dan menangkal korupsi di lingkungan masing-masing. Itu 2. Dorong, kita mendorong mereka. Kita berada di mana, di perusahaan, kita berada di legislatif, di eksekutif, yudikatif, kita ngomongnya itu. Kemudian yang ketiga, mendorong birokrasi dan 3 tadi, birokrasi, dunia usaha, dan masyarakat untuk melaksanakan penguatan kelembagaan. Kuatkan masing-masing supaya mereka tidak korupsi. Yang ketiga ya. Yang pertama tadi mendorong supaya melakukan pencegahan, penangkalan. Yang ketiga, supaya dirinya sendiri nggak korupsi. Yang keempat, mendorong segenap komponen bangsa, yang 3 yang tadi ya, untuk membangun pulau-pulau integritas. Ya, tadi setelah dia tidak korupsi, membangun pulau integritas. Island of Integrity. Ya. Seperti kemarin saya di Dana Desa, dengan harapan saya membangun desa-desa menjadi berintegritas. Tapi ternyata masalahnya juga banyak. Dan nanti kita akan coba urai apa masalahnya, kemudian setiap masalah kita akan tangani. Kita membantu pemerintah, membantu dunia usaha, membantu masyarakat untuk menangani. Berperan pada masing-masing tempat. Jadi membangun pulau integritas, kemudian mendorong aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas, lugas, dan tuntas. Tegas, lugas, dan tuntas setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, rekan-rekan sekalian, di dalam kaitan dengan misi perhimpunan ini sebetulnya ada 2 hal pokok yang menjadi garapan kita. Pertama, membangun kesisteman. Ada 12 lokasi, 12 gatra. Kemarin dalam buku Go to Hell Koruptor ada 10, kita tambah 2 gatranya. Yang penambahannya adalah ideologi dan teknologi. Teknologi mau nggak mau kita harus akrab dengan teknologi yang baru ini. Teknologi digital. Kita berada di industri 4.0. Kita harus ke sana, kita harus mengenal. Kita akan cari ahlinya nanti untuk bicara tentang digitalisasi itu kayak apa. Jadi dengan misi tadi 5, agen perubahan, kemudian pencegahan penangkalan, kemudian memperkuat integritas kita, yang ketiga, yang keempat membangun integritas di sekitar kita. Kemudian yang kelima adalah mendorong aparat penegak hukum melaksanakan secara baik dan benar. Sehingga kalau kita rinci dalam 2,
adalah pembangunan sistem dan pembangunan manusia, dua. Jadi yang kita garap adalah pembangunan sistem, pembangunan manusia. Pembangunan sistem ada 12 macam sistem kita garap, 12 gatra. Kemudian pembangunan manusia supaya punya kompetensi, punya integritas dan konsisten. Kompetensi, integritas, konsisten. Itu harapan kita membangun manusia Indonesia. Nah, kemudian ada kegiatan kita, ada operasional pendukung. Operasional ada 5 ya, ada 5 pokoknya. Kemudian dan yang keenam adalah badan usaha tersendiri itu ya. Yaitu pengkajian, mengkaji setiap permasalahan yang ada. Pengkajian tadi ada 3 kegiatan itu, pengkajian, penelitian, kemudian yang kedua adalah kok masih tinggal 10 menit, Bang? Gimana, Bang? Pengkajian, pencegahan korupsi, penanggalan korupsi, bantuan penindakan, dan rehabilitasi. Nah, ada barusan muncul 10 menit. Itu yang limit yang bisa kita sama Pak Andi. Kami belum yang dibayar. Pak Andi tinggal 10 menit. Ini pengkajian, ya. Tinggal pengkajian. Ini lagi. Ya, oke. Kemudian pencegahan korupsi. Nanti teman-teman baca aja ya, daripada ini waktunya kan harus dikejar, ini kan belum berbayar. Ya. Kemudian penangkalan, ini sudah ada tadi pada dirinya. Kemudian bantuan penindakan, tolong bantuan pendidikan. Mohon teman-teman tidak langsung, saya bisa menangkap, enggak, kita nggak bisa menangkap. Kita hanya melaporkan kepada aparat penegak hukum. Perkara aparat penegak hukum tidak mengerjakan itu, ya kita carilah, kita tanya terus dan seterusnya. Sampai kita kalau perlu ada ketemu Kapolda segala macam, nggak masalah. Kemudian bantuan penindakan, ada 2 yang laporan itu. Jadi di kita sudah ada LKDBH, tolong ini dihidupkan. Dari masing-masing DPD juga punya LKDBH. Jadi ada laporan-laporan itu masuk diterima LKDBH. Dan itu badan hukum, badan usaha kita. Badan usaha kita untuk bisa mencari sesuatu juga. Hanya kalau LKDBH itu kita akan berusaha supaya kita bisa mendapatkan dana dari Kemenkumham. Ini 1 kasus 5 juta itu. Kemudian ada teman-teman dari ahli hukum kita juga akan membuat law firm. Nah, mudah-mudahan segera dimulai membuat law firm itu, karena dengan law firm tadi kita bisa memungut biaya dari orang yang berperkara. Tolong bukan perkara korupsi yang kita garap. Kalau kita dituduh korupsi lah itu, ya artinya direkayasa untuk korupsi, seperti contohnya cicak buaya. Cicak buaya itu kita nggak melakukan, kita dituduh gitu kan. Nah itu. Nah kemudian panjang ceritanya. Nah dalam bantuan penindakan itu ada menerima laporan, kemudian kita menganalisis, ada 2 tadi, ada perbuatan dan alat bukti, kemudian mengkomunikasikan kepada pihak yang berwenang. Kamu ditangani oleh LKDBH atau ditangani oleh law firm. Nah sementara law firm kita nggak terbentuk, kita bisa kerjasama dengan law firm yang ada di tempat Anda. Ya. Law firm yang ada di tempat Anda. Nah, kemudian mendatakan perkara, sehingga ada database tentang perkara yang kita tangani di mana di KMPK ini. Kemudian fundraising tadi, kita sudah punya BSR Center, meliputi pendidikan, leadership school, pelatihan anti korupsi, anti fraud. Dan kita ada ahlinya anti fraud ini juga. Kemudian koperasi. Sementara kita akan membentuk koperasi serba usaha, tapi ternyata masih bermasalah. Tapi sudah ada terbentuk juga koperasi konsumsi apa-apa itu ya. Kemudian LKDBH, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. IGOV, kerjasama dengan PT DCI, Data Cakra Indonesia, ini masih belum jalan dari Surabaya itu. Kemudian ini komunikasi video, ini saya sendiri masuk sini. Ternyata banyak tidak berminat, nggak apa-apa. Kemudian DPP juga punya gagasan membangun akademi integritas. Nggak tahu kapan, tapi kemarin bendahara sudah bicara-bicara sama Pak Saputro, katanya kita bisa pinjam lahan di mana
di Gadok gitu, di daerah Bogor. Mudah-mudahan kita bisa punya pangkalan kita di situ nanti. Masing-masing DPD bisa mengembangkan usahanya sesuai dengan kemampuan dan potensi dimiliki daerah tempat. Kekayaan kita, perhimpunan mempunyai kekayaan berasal dari ini, kita membangun ini 10 juta. Waktu pertama kali menyetorkan duit 10 juta waktu tahun 2013. Selain kekayaan sebagai maksud, kekayaan perhimpunan dapat juga berasal dari sumbangan bantuan tidak mengikat, iuran anggota, susah dihidupkan susah, kemudian wakaf juga boleh, hibah wasiat, dan perolehan lain baik melalui badan usaha perhimpunan maupun kita lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar perhimpunan dan atau peraturan perundang-undangan. Semua kekayaan perhimpunan sebagaimana dimaksud 1-2 harus dipergunakan untuk mencapai maksud dengan tujuan GMPK. Organ perhimpunan ada musyawarah nasional, kita akan selenggarakan manakala 34 provinsi sudah terbentuk dan di bawahnya ada 1 paling tidak DPD kabupaten kota. Ya. Nah, kemudian yang kedua, setelah itu terbentuk, baru kita mengadakan musyawarah nasional. Sementara musyawarah nasional belum dibentuk, kita Dewan Pengurus GMPK yang menangani itu. DPP, kalau di DPD ya DPD gitu ya. Kemudian kita punya juga Dewan Penasihat, Dewan Penyantun. Kalau punya keluhan dibicarakan di sana. Sehingga Dewan Penyantun juga yang bisa memberikan santunan pada kita. Dewan Pengawas. Padahal tidak paling belum sampai bapak ke sana. Anggaran dasar yang lama. Nah, tolong di-mute. Dewan Penasihat, Dewan Pengawas, Dewan Pakar, silahkan. Nanti DPD Kabupaten juga pengen punya Dewan Pakar, asal ada pakarnya ya. Tapi yang jelas kalau itu masalahnya rumit, kita punya Dewan Pakar. Silakan. Nah, kemudian Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekum, Wasekum, Bendara Umum, Wakil Bendara Umum, Kepala Bidang Operasional, Kepala Badan Usaha. Sebentar bicara ya nih Pak. Kemudian untuk DPD itu ada K, Waka, sebutannya ya. Ketua Umum punya 1 loh ya, Wakil Ketua Umum juga 1. Atau 2. Nggak tahu kalau mengikuti. Sudah terkonek, nggak tahu. Ketua ini. Ya. Tolong di-mute dulu yang lain. Mute semua. Lari Suaranya gimana? Suara itu. Lari itu sebentar mau dimakan. Kenapa? Saya minta mau hidup. Jadi satu mau. Mas mohon di-mute dulu semua, Mas. Udah. Ya. Oke, ternyata di sini ya. Ada mute-nya. Oh iya. Oke. Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, terus KWK, Sekretaris, Bendahara, Kepala Bidang, Kepala Biro. Ini terserah pada Anda, berapa orang ada di situ, kemudian berapa yang diisi dan berapa yang enggak, terserah Anda. Saya tidak, ini hanya meresmikan aja yang Anda sarankan. Ada perubahan, nah tolong nanti DPD juga lari ke sini, ya, lari ke sini. Membuat yang baru. Musyawarah nasional, seperti tadi, musyawarah digelar setiap setelah 34 provinsi ada, kemudian ada 1 di DPD Kabupaten Kota. Sebelum Munas pertama dilaksanakan dengan GMPK dipegang oleh DPP ya, DPD GMPK yang eksis saat ini. Kok saya ngomong sendiri? Mute-nya kepencet. Oh. Dewan Pengurus Perhimpunan Pusat, dari Dewan Pengurus Pusat DPP, kemudian DPD, ada DPD Provinsi, ada DPD Kabupaten Kota. Kita tidak akan mengadakan DPD di bawah
DPD provinsi beberapa kali kan hilang. Kok bisa jalan sendiri? Jadi, nah ini allow partition ini di yes. Suara misalnya dia, suara misalnya dia. Iya dia jeneng mbak. Apa itu lacan? Lacan. Ngomong sendiri. Jadi kita kota milih seperti Nias. Nias juga, Nias itu harusnya ke ini aja yang ke Gunung Sitolinya. Yang pertama itu Gunung Sitoli. Kemudian ada Nias Selatan ada, Nias Utara ada, kemudian Nias Barat dalam proses. Nah itu satu persatu sehingga mereka satu DPD mengawasi satu kota atau satu kabupaten. Lanjut. Dewan Penasihat. Nah, Dewan Penasihat juga perlu ada dari DPD juga, silakan. Dewan Penasihat. Kemudian membantu pimpinan DPD memecahkan. Tolong nih aku nggak baca dia, nggak baca detailnya. Nanti Anda baca sendiri apa. Tapi sekarang ini saya mengajak teman-teman mau baca gitu loh, membaca. Kemudian yang ditunjuk oleh Ketua DPD juga, Ketua DPP, kemudian atas persetujuan yang bersangkutan. Tapi kalau bisa punya keahlian, punya paling enggak Dewan Penyantun ini bisa nyantunin kita. Oh, aku nggak punya duit, nah dia punya duit. Nah kemudian DPB itu ada ketua umum, ada wakil ketua umum, sekretaris umum, wakil sekretaris umum, bendahara umum, wakil ketua bendahara umum, badan usaha, kemudian ketua bidang, ketua biro, kemudian koordinator. Koordinator wilayah itu ada 5, dan ini juga manusianya belum terpilih dengan benar. Supaya yang jelas yang masuk jadi anggota GMPK ini, pengurus GMPK adalah orang yang mau aktif. Jangan hanya pasang nama, kemudian datang juga nggak pernah, apalagi undur rembuk juga enggak. Nah, kita akan teliti ke situ. Dan kita akan terbitkan yang baru. Nah, kemudian DPD juga harus sudah menerbitkan struktur yang baru. Provinsi, ya, di provinsi ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada ketua bidang. Kalau lengkap ada ketua bidang pengkajian, pendidikan, anti korupsi, pencegahan, penangkalan, bantuan penindakan, ada 6. Kemudian badan usaha, silakan yang Anda punya badan usaha silakan bisa menjadi cabang badan usaha di DPP, misalnya KDPA, kemudian koperasi misalnya, bisa membentuk sendiri oleh DPD GMPK bersangkutan. Kemudian ketua biro administrasi umum, ya, hubungan masyarakat, teknologi informasi, dan organisasi kaderisasi. Kemudian untuk kabupaten kota, itu ada ketua DPD, wakil ketua, sekretaris, ketua dan wakil ketua ya. Kemudian sekretaris, bendahara, ketua bidang, ketua badan usaha, kepala biro, kemudian ditambah dengan lain-lain kalau diperlukan Anda. Menurut organisasi kepengurusan DPD gabungan kabupaten kita tiadakan. Yang masih ada kita tunggu terbentuknya DPD kabupaten yang bersangkutan. Kewenangan Dewan Pengurus, DPP mempunyai wewenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan umum organisasi dalam rangka melaksanakan segala keputusan Munas. Munas belum ada ya, Rakornas ya, atau rapat umum anggota.
Kemudian Dewan Pengurus Pusat berkewajiban bertanggung jawab hasil pekerjaannya kepada musyawarah nasional. Dewan Pengurus Pusat berwenang mengesahkan susunan personalia Dewan Pengurus Pusat, DPD Provinsi, DPD Kabupaten Kota. Dewan DPP berwenang melakukan penilaian atas kinerja Dewan Pengurus Provinsi, Kabupaten Kota, gabungan kabupaten. Ini gabungan ini enggak ada. Kemudian Dewan Pengurus Pusat berwenang membekukan pengurusan Dewan Provinsi, Kabupaten Kota, gabungan. Dan ini sudah akan kita mulai dengan hasil audit yang sudah kita lakukan kemarin. Nanti kita akan paparkan kalau sudah siap oleh timnya. Kemudian kewenangan DPP Provinsi, pengurus provinsi mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kebijakan umum organisasi tingkat provinsi sesuai dengan arahan DPP, sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi tingkat provinsi. DPP Provinsi berkewajiban bertanggungjawab hasil pekerjaannya kepada Ketua Umum. DPP Provinsi berwenang mengusulkan susunan personalia Dewan Pengurus Provinsi, memberikan rekomendasi. Rekan-rekan, yang jelas Dewan DPD itu dibentuk karena atas usul dari tokoh-tokoh masyarakat itu yang ingin bergabung dengan DPP GMPK. Sehingga jangan salah persepsi bahwa DPP Provinsi bisa mengatur DPD Kabupaten, tapi mereka berdiri sendiri-sendiri. Hanya koordinasi antara provinsi dengan kabupaten. Sementara tanggung jawab terakhir ada pada DPP. Sehingga bergabungnya DPP Provinsi ke DPP adalah atas usul Dewan Pendiri yang ada di tempat masing-masing. Ini ada semua di dalam ketentuan anggaran dasar kita. Kemudian Dewan Pengurus Provinsi berwenang mengusulkan pembekuan kepengurusan DPD Kabupaten Kota apabila terjadi pelanggaran ART, kode etik, dan tidak berjalannya kepengurusan yang bersangkutan. Ini hasil evaluasi audit sedang digarap oleh tim. Mana yang akan kita bekukan dan mana yang akan kita beri kesempatan untuk berjalan. Kemudian kewenangan kabupaten kota. Kabupaten kota enggak, gabungan enggak. Dewan Pengurus Kabupaten Kota. Dewan Pengurus Kabupaten Kota, tolong gabungan enggak dibaca, mempunyai wewenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan umum organisasi kabupaten kota yang disesuaikan dengan kondisi situasi setempat. Dewan Pengurus Kabupaten Kota mempertanggungjawabkan hasil kemarin pada Ketua Umum GMPK melalui Ketua DPD GMPK Provinsi. Bukan melalui ya, menembusi, menginformasikan kepada DPD Provinsi. Kewenangan pengurus kabupaten kota akan hapus dengan sendirinya, kota gabungan akan hapus dengan sendirinya saat masing-masing kabupaten kota pendukungnya melepaskan diri dari kepengurusan gabungan. Misalnya kalau di Malang itu ada Batu, ada kota, ada kabupaten. Nah itu nanti masing-masing ada berdiri sendiri-sendiri itu. Atau masih eksis apa enggak Malang. Kemudian tata cara kerja DPP GMPK. Tata cara kerja mengatur aspek pengelolaan manajerial suatu unit organisasi pengurus GMPK yang berisi tentang prosedur bagaimana proses pelaksanaan fungsi-fungsi. Sehingga nanti tata cara ini kita akan atur masing-masing fungsi, masing-masing bidang operasional, misalnya pencegahan itu kayak apa, penangkalan kayak apa, lah ini siapa saja yang ngerjakan apa di situ kita buat. Jadi setelah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kita buat lagi masing-masing bidang-bidang. Dan bidang-bidang ini juga, bidang maupun biro, ini dari DPD Kabupaten, Provinsi juga boleh urun rembuk. Ini sebaiknya ada tempat saya ini Pak, kita lakukan, monggo. Nanti kalau itu bagus dan dia berhasil, kita akan jadikan contoh bagi yang lain. Sehingga harapan saya
Cekal itu menjadi tempat komunikasi kita untuk diskusi dan segala macam. Provinsi sama juga ya, sesuai dengan SOP dalam hal dilakukan kegiatan sebelum ada SOP-nya. Jadi semua akan kita buat SOP-nya. Kemudian kalau belum ada SOP, kemudian DPD provinsi ingin membuat, silakan. Nah, kemudian kita akan kaji juga kelaikannya. DPD provinsi dapat menghimpun prosedur kegiatan yang belum ada SOP-nya dari DPD kabupaten kota yang berada di bawahnya untuk dibuatkan SOP sementara. Jenis hak dan kewajiban anggota. Perhimpunan memiliki jenis keanggotaan, anggota biasa, anggota kehormatan. Anggota biasa adalah warga negara Republik Indonesia yang berminat dan mendaftarkan diri menjadi anggota GMPK. Anggota kehormatan adalah tokoh masyarakat Indonesia yang berminat untuk membantu pengembangan GMPK. Anggota kehormatan juga para tokoh masyarakat dari luar Indonesia yang berminat untuk membantu pengembangan GMPK. Kemudian haknya berbicara dan ada hak suara, hak memilih dan dipilih, hak membela diri, kemudian hak mendapatkan perlindungan dari perhimpunan GMPK. Dan kita akan lindungi ya sepanjang mereka benar ya. Kalau mereka tidak ngikutin aturan yang kita buat ya udahlah, tanggung jawab sendiri. Kita sudah ingatkan, selalu ingatkan bahwa tugas kita hanya memantau kemudian melaporkan. Kemudian menyarankan untuk memperbaiki kondisi yang ada. Kemudian setiap anggota berkewajiban menjunjung tinggi nama kehormatan GMPK, kemudian memegang teguh anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program, dan petunjuk, buku petunjuk yang sudah ada, nanti kita perbaiki, kemudian aktif melaksanakan program organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Aktif untuk turut serta mencari solusi. Kemudian pendanaan organisasi serta melaksanakan segala macam kegiatan yang bertujuan untuk membangun organisasi. Anggota kehormatan dapat memberikan usul dan saran serta memberikan dukungan untuk kemajuan organisasi. Teman-teman bisa baca sendiri dalam buku ini, nantinya kita akan bagikan. Kemudian untuk pendanaan rutin sekretariat diperoleh dari iuran anggota, donatur baik dari dalam dan luar negeri, hasil usaha lainnya yang sah. Nah, ini yang B ini masih dalam proses, kita akan mencari-cari donatur dari luar, dari dalam jelas sudah capek juga mereka ya. Kemudian untuk dana program, swadana program, sponsor, hasil usaha lainnya yang sah, badan usaha yang sah. Tiap bidang dapat membentuk badan usaha dengan bekerjasama baik dengan pihak internal maupun eksternal GMPK, yang sebagian penghasilan diserahkan GMPK untuk digunakan memutar roda kegiatan GMPK. Pertanggungjawaban keuangan, tiap pemasukan dan pengeluaran dana dibukukan dalam buku kas GMPK. Keuangan organisasi dipertanggungjawabkan secara transparan dengan cara melaporkan penggunaan keuangan secara periodik dan diaudit oleh audit internal secara periodik, ini Pak Ansori gitu ya, dan insidental apabila ditemukan adanya penyimpangan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku atas perintah pimpinan GMPK. Dalam rangka transparansi pertanggungjawaban keuangan organisasi diaudit oleh akuntan publik. Sekarang ini belum, karena kita belum menghasilkan sesuatu. Yang ditunjuk oleh pimpinan GMPK setiap tahunnya, selambat-lambatnya tanggal 31 Maret. Itu rencana kita seperti itu. Kemudian rapat dan musyawarah. Musyawarah nasional. Musyawarah nasional istimewa diperlukan biasanya untuk pembubaran organisasi. Kemudian rapat kerja nasional. Rapat pleno DPD PPP GMPK. Musyawarah daerah provinsi, rapat pleno DPD GMPK provinsi, musyawarah daerah kabupaten kota,
rapat pleno DPD Kabupaten Kota, rapat pengurus harian DPP, DPD, Provinsi dan Kabupaten Kota. Quorum, ya, musyawarah dan rapat-rapat pasal 27 anggaran ini sah apabila dihadiri setengah dari jumlah peserta ditambah 1 dari jumlah peserta utusan. Jadi 50/1 ya. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mendapat mufakat. Dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Jadi kalau bisa kita hindari. Jadi musyawarah mufakat kita dulukan. Khusus tentang perubahan anggaran dasar. Untuk mengadakan perubahan anggaran dasar, musyawarah nasional harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3. Ini kalau sudah jadi nih, anggaran dasar kita ini kan masih berubah sendiri ya. Dan sekarang ini yang kita pakai yang hari ini. Yang hari ini kita akan putuskan hari ini tanggal 16 Juni 2020. Dan diambil dengan persetujuan 2/3 suara. Lanjutnya seperti ini. Pengambilan perubahan anggaran dasar. Laporan, setiap pelaksanaan tugas, kegiatan wajib membuat laporan. Setiap unit organisasi, kegiatan wajib membuat laporan pertanggungjawaban secara periodik. Setiap DPD, DPP wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan. Dan kabarnya dari Sekum, Pak Douglas, itu membuat evaluasi 6 tahun berdirinya GMPK itu. Pengawasan ialah suatu proses untuk menegaskan bahwa seluruh aktivitas yang terselenggara telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan dilakukan kegiatan yang berlangsung dengan tolak ukur rencana kegiatan, ya, rencana kegiatan apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana, ukurnya adalah pencapaian target. Sehingga dalam rencana kegiatan kita harus ada target yang harus dicapai. Berapa persen terlaksana, dilihat pengawasan yang baik adalah apabila targetnya tercapai. Kemudian yang kedua prosesnya, proses pelaksanaan sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku pada setiap bidang kegiatan GMPK. Jadi proses tadi ada 2, sesuai dengan SOP, dan kedua melanggar kode etik atau tidak. Apakah proses pelaksanaan sesuai dengan atau tidak dengan kode etik. Sehingga pengawasan kita ada 2, pengawasan kegiatan mencapai target, yang kedua adalah proses yang kita lihat. Pengawasan dilakukan melalui kegiatan audit. Nah, kemudian audit internal memperhatikan masukan penilaian masyarakat baik yang disampaikan melalui surat, menyurat maupun media sosial. Audit dilakukan terhadap kinerja dari setiap unit organisasi, keuangan dari DPD, DPP, kemudian khusus apabila dijumpai penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Jadi ada 3, audit kinerja, audit keuangan, dan audit kasus. 3. Nanti serahkan pada tim audit kita, kemudian hubungan kerja antar aparat pengawasan DPD dan DPP dilakukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan kondisi setempat, di mana petugas pengawasan DPD membantu pelaksanaan tugas pengawasan DPP untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam penilaian kinerja dan untuk menangani penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan di dalam suatu musyawarah nasional yang diadakan dimaksud tersebut dengan ketentuan quorum seperti diatur dalam ayat 3 pasal 28. Kekayaan organisasi telah dibubarkan ditentukan oleh lebih lanjut oleh musyawarah nasional khusus istimewa tersebut dalam ayat 1. Ini jadi nanti kita tanda tangani hari ini 16 Juni 2020, Ketua Umum dan Wakil dan Sekretaris Umum. Rekan-rekan sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti kita rekam, direkam ya, sudah ada direkam, dan nanti bisa di mana
bisa diambil di website kita, Dan ini silakan teman-teman. Nah, selanjutnya mungkin Pak Andi kita akan bicara apa ya? Ya kalau ke depan anggaran rumah tangga ya, ke depan anggaran rumah tangga. Hari Selasa depan anggaran rumah tangga. Oke, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buruan udah. Gorengnya baru matang. Bertanya Pak Ketum, teman-teman, Mas mohon dibuka. Iya. Iya. Sekarang udah buka. Tanya jawab. Iya, silakan. Nah, tanya jawab, Mas. Iya. Silakan Pak Ade, silakan. Ya, teman-teman yang di itu Pak, yang di daerah ada yang ini. Kan 14 ya, yang bergabung dengan kita 14 hari ini. Jadi mungkin ini pendapat saya aja Pak Ketum. Jadi saya lihat itu apabila keduluan terbentuk provinsi itu hampir rata-rata kabupaten yang agak sulit terbentuk. Karena seperti yang saya alami dulu. Jadi provinsi itu merasa membawahi kabupaten. Nah, mindset ini yang kita harus ubah. Iya. Itu jadi mungkin banyak rekan-rekan yang masih belum paham antara provinsi, kabupaten, kota. Itu Pak. Jadi selalu menganggap provinsi itu pemimpinnya di daerah, di satu wilayah. Saya sih Pak Ketum. Oke. Saya kira ya itu sudah kita luruskan pada waktu kita bicara di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah ada pertentangan antara DPD Kabupaten Kota Semarang dengan DPD Provinsi. Ya. Karena terbentuknya DPD itu adalah atas prakarsa pendiri. Nah, pendiri itu siapa? Pendiri itu adalah orang yang kenal dengan dengan pimpinan DPP atau dengan anggota DPP, kemudian dia ngajak masyarakat setempat, misalnya Jawa Tengah, itu mengusulkan kepada DPP untuk dibentuk DPD DPD Provinsi Jawa Tengah. Sama dengan DPD Kabupaten juga, harusnya oleh masyarakat di situ yang ingin memperbaiki kondisi kabupaten atau kotanya di situ. Sehingga mereka usul ke DPP ya, DPP. Nah, sementara itu kita arahkan ke sana ya. Sehingga kalau itu ya nggak apa-apa, kalau memang dia nggak mau bergabung terus silakan, kalau nggak mau bergabung ya keluar. Udah nggak ada jalan lain. Sehingga nanti audit organisasi kali ini akan membicara tentang itu. Nah, kita tunggu dari teman-teman yang menangani audit ini. Nah, kalau ini beberapa ada yang belum saya kenal nih ya. Ini Pak Jalius ini dari mana nih? DPD mana? Nggak jelas ya Jalius. Suaranya Bang Andi itunya. Halo? Udah. Dibuka aja moodnya semua. Ya, udah. Unmute-nya masih pada jalan itu dari masing-masing untuk buka. Oh, dari masing-masing di itu unmute. Ya. Kalau itu muncul yang mute, berarti bisa ngomong. Oh, iya. Pak Jalius dari mana? Hah? Nggak kedengaran, nggak apa bergerak-gerak tapi nggak kedengaran. Di Bekasi Pak Ketum. Izin Pak Ketua. Dari Ya. Kalau yang ini dibuka Pak, yang nggak ada silangnya ini dibuka. Kalau ini bisa bicara. Ini kan?
Iya. Budiarto. Ya, mohon izin Pak Ketua. Ya. Ini Pak Jalius. Pak Jalius dari mana? Dari DPD mana? Nggak kedengaran. Itu dari sananya. Hah? Dipencet dan dipencet. Udah, Anu. itu dari Nah, terus? buka. Tapi nggak dengar gitu. Mikrofonnya. Oh, mic-nya. Yakin. Kalau jalan bagus. Ya, Bulukumba masih di perjalanan. Bulukumba perjalanan, oke. Ya, masih di perjalanan Bulukumba. Pak Salius itu dari Bekasi, Pak Ketum. Siapa? Bekasi. Kasih Pak Zalius. Pak Jalius dari Bekasi, kota ya? Kota atau kabupaten? Salius yang kita sudah pelantikan itu. Kabupaten ya? Kabupaten. Kabupaten. Oke. Bagus. Mohon izin Pak Ketua. Ya, selamat datang ya. Monggo. Ya, silakan. Terima kasih. Tadi lihat dari pasal 27. Di pasal 27 tadi tidak disebutkan kalau tidak mencapai quorum itu bagaimana pelaksanaannya? Karena kan tadi quorumnya setengah plus 1. Kalau ternyata sampai pelaksanaan tidak nyampe quorum itu tidak ada penjelasan. Harusnya ada satu butir lagi. Apakah ditunggu berapa waktu, berapa lama atau digagalkan? Kalau ini kan harus jelas gitu. Di poin satunya harus ada poin 2 seterusnya. Kemudian penulisan provinsi itu pakai V bukan pakai P. Koreksi ya. Terima kasih. Oke. Provinsi itu pakai V. Bukan pakai P. Wow. Di bahasa Sunda aja pakai bahasa Sunda pakai P. F pakai F. Oh iya, pakai V, Pak. Apa-apa lah, maksudnya sama lah ya, maksudnya sama. Pakai V, pakai V sama maksudnya. Iya. Ya, kan konsiderannya ke undang-undang otonomi daerah. Undang-undang daerah pakai V ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak Ketua. Iya. Assalamualaikum, Pak Ketum, mohon izin. Iya. Komsen dari Karawang, Pak Ketum, DPD Karawang, yang baru mau bentuk dan SK susunan struktur sudah dikirim ke DPP ya? sebagai sekretaris DPP. Iya. Ini saya juga masih mengikuti dan kemarin juga di Karawang sudah melakukan bedah anggaran dasar kemarin. Tapi nyatanya di sini ada pembaruan lagi gitu loh. Nanti nanti kita bicarakan sama kawan-kawan di Karawang. Iya. Yang memang berlatar belakang dengan anak-anak muda di Karawang ini, Pak. Bagus. Anak-anak. Ya. Jadi Karawang siap mengikuti arahan dari DPP. Gitu aja, Pak Ketum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi Pak Komsen ya. Apa namanya Pak Komsen ya? Pak Komsen menggantikan Pak ini Muhi. Komsen ya, menggantikan Pak Muhi ya. Kiranya begitu, Pak. Ya. Oke, sip. Ya, bagus. Selamat datang. Ya. Yuk, monggo lagi. Ada lagi yang lain? Ya, jadi tolong DPD alamatnya jelas. Kemudian ini buku 1, buku 2 ya, buku 2. Ini menjadi buku pokok kita ya. Buku 1, buku 2. Buku 1 masih ada satu kotak itu. Mudah-mudahan masih cukup. Sementara akan saya bagi 1 dan 2. Nanti kalau satunya habis, apa boleh buat, kita datengin penerbitnya lagi untuk diterbitkan lagi. Dengan risiko kita. Nah, ini buku 2 nanti kalau teman-teman tidak cukup dengan 1, mau beli lagi, silakan. Harganya 120.000 satu buku. Tapi kalau cukup 1 aja nggak apa-apa. Dibaca juga gantian nggak apa-apa juga. Tapi harus beli masker. Maskernya tadi mestinya nggak bisa ada ya.
Oh, ini masker yang ini ya. Ada merah, ada apa? Warna ada, kemudian putih. Ya. Kalau aku seneng yang putih. Tapi nggak apa-apa, ini sedang diperbaiki lagi. Kalau kurang besar ya, kalau kita buat seperti ini kan. Nah gitu ya. Balik. Ganti ongkos kirim itu sebenarnya buku. Iya. Oh. Jadi sekaligus beli ongkos kirim ya, ongkos kirim. Dan untuk buku yang dibagi itu adalah ngambil dari ini, dari apa? Dari royalti dari pengarang. Saya ngambil 5%. Karena ada 20% dapat royalti 10%, tapi saya ambil 5% karena yang ngarang satunya 5% lagi. Nanti buku yang lain lagi silakan kita bentuk lagi. Gambarnya kalau kecil sedang diperbaiki. Nah, ini contoh aja. Contoh ya. Ini ada yang hitam, ada yang merah. Jadi rekan-rekan, tadi saya ketemu sama pembuatnya. Yang warna lain ada juga Pak. Nah, tolong nanti dikasih contoh kita. Nah, masing-masing DPD saya minta untuk membeli 6 masker. 6 masker harganya 100.000 sekaligus ongkos kirim gitu. Kita nggak nyari untung ya, tapi udahlah. Yang penting kita usaha bareng-bareng, Oke. Ini kalau Pak Muklis Nugroho itu dari mana tadi? Aku lupa. Wonogiri. Wonogiri, oh sorry. Wonogiri. Ya siap. Din apa? Tulis Wonogiri ya. Wonogiri. Sudah ada ini SK-nya ya, Pak. Pak Budiarto. Budiarto dari mana? Oh, Budiarto Jabar ya. Jawa Barat. Jawa Barat ya. Jawa Barat. Pak Ince ini kan temannya Pak Andi kan? Bulukumba. Hah? Bulukumba. Mana? Sekretaris. Oh, sekretaris. Sekretaris ini ya, Bulukumba ya. Ince, sekretaris Bulukumba. Okay. PLT ketua Pak Ketum. PLT ketua, sip. Kemudian Ahmad Kadir. Humas. Hah? Humas Bulukumba. Bulukumba. Oh, Bulukumba apanya hadir ya, bagus lah. Kemudian ya kan nggak gambar-gambarnya, murahnya kelihatan. Pak Ruhiyat. Ya, Jaya Ruhiyat ini dari Sumedang ya. Bulukumba masih Jaya di atas Ruhiyat mobil. Bulukumba, bukan Sumedang ya. Kok namanya Sumedang. Nama Sumedang. Hah? Lakukan investigasi sekarang, jadi masih ini. Yeah. Jaya Ruhiyat dari Sumedang Pak Ketum. Sumedang Pak Jaya ya. Namanya nama Sumedang gitu. Bukan Bulukumba. Oke ya. Baiklah. Nanti kita kasih nama yang jelas dari bupati apa? Kabupatennya mana, asalnya mana itu jelas. Kalau Pak Douglas kan kenal semua kan, Sekum, Sekretaris Umum kita ya, Pak Andi Arham, ini apa AM Majepu ini namanya dia. Bapak, nama Bapak. Oh iya, bendara umum kita. Oke ya. Yoksan, Humas hadir juga Pak Ketum. Iya, Yoksan hadir. Oke. Oke lah, kita hidupkan ya. Nanti kita akan bicara lagi nanti Pak Douglas. Nama-nama yang aktif dan nama yang aktif DPP supaya kita kasih tugas selesai gitu. Jangan hanya kasih tugas capek aku ngomong kemudian nanya lagi gitu. Harus cepat saja. Siapa yang berminat, ayo dengan seperti yang di bidang-bidang itu yang aktif. Bantuan penindakan, Pak Masyudi siap aktif. Terus Pak Jindar aktif. Dan yang lain-lain masih bertanda tanya. Masih banyak DPP masih kita akan rubah lagi. Sehingga
ini pun diundang juga enggak ini. DPP diundang juga kan ya. DPP diundang, tapi nggak banyak yang muncul gitu. Hanya yang muncul gini aja nggak mau gimana. Padahal punya HP semua. Baik, kalau nggak ada lagi yang ditanya, saya kira cukup. Dan untuk minggu depan kita bicara tentang ART. Kita mengkaji ART minggu depan. Seperti tadi, terima kasih dapat masukan juga untuk bagaimana kalau quorum nggak tercapai. Apa? Menunggu berapa menit? Biasanya kan menunggu sekian menit, kemudian sampai 3 kali, kemudian nggak quorum juga, ya sudah kita nyatakan yang ada aja untuk dianggap quorum gitu. Untuk pemikiran saya seperti itu. Mungkin teman-teman masih ada pemikiran lain sehingga perlunya ADART ini kita tanggapi, terus produk-produk kita tanggapi supaya kita dapat masukan, supaya kita lengkap. Ini Bangka Kepulauan ini juga aktif ini kan, Pak siapa ini? Bangkep ya, selamat datang Bangkep, dan alhamdulillah. Dan masalahnya juga sudah kita lempar ke mana, ke LKDBH dan bantuan penindakan supaya dapat koordinasi dengan mereka apa yang harus diperbaiki setiap laporan segala macam itu, sehingga kita jalan. Tidak semua dilempar ke ketum, ketumnya mumet juga itu. Ya. Mumet kemudian sambil marah-marah gitu ya. Nah, sekarang kita mau lempar kepada bidang-bidangnya. Misalnya, ya alhamdulillah ini nggak muncul lagi semua si Probolinggo ya. Probolinggo rajin misalnya. Ahmad Kadir. Terus kemudian Kadir yang satu lagi yang dari Aceh nggak muncul juga. Baik, rekan-rekan, terima kasih. Dan mengenai yang dikonsepkan Pak Douglas, yang pertama adalah hasil audit internal kita. Terus yang kedua adalah rencana Pak Douglas untuk mengkaji persiapan kita memantau pilkada serempak. Nah, pilkada serempak ini menjadi acuan kita untuk kita ikut memantau, kemudian meluruskan. Jadi sudah kesempatan kita sudah mulai tampil ya. Dan saya terima kasih seperti tadi saudara yang dari Sampang tadi juga, dia membuat langkah-langkah yang sudah bekerja sama dengan Bupati